12 klub top Eropa dirikan European Super League. Sebanyak 12 klub sepak bola terkemuka di Eropa bersepakat membentuk kompetisi baru bernama European Super League. Kompetisi tersebut rencananya menggelar pertandingan pada tengah pekan. Dilansir dari Independen, AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, dan Tottenham Hotspur berstatus klub pendiri European Super League. Diperkirakan, 3 klub lagi akan bergabung menjelang musim perdana yang akan dimulai secepat mungkin. Format dari kompetisi baru ini adalah 20 tim bertanding satu sama lain selama semusim penuh pada tengah minggu, dengan tetap bertanding pada liga-liga domestik mereka masing-masing. Seturut munculnya kabar Liga Super Eropa, maka FIFA, UEFA, dan otoritas Liga Inggris mengancam akan menyingkirkan tim-tim yang terlibat sebagai pendiri klub pemberontak ini. La Liga tak bisa berbuat banyak karena Florentino Perez bertindak sebagai ketua asosiasi kaum pemberontak ini, dengan Jules Glazer dari Manchester United sebagai wakilnya. Kedua otoritas sepak bola dunia dan Eropa itu sudah mengancam akan memecat klub dari asosiasi mereka, selain melarang keterlibatan para pemainnya dalam event kelas dunia dan Eropa seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Kalau otoritas sepak bola itu berani memecat klub-klub ini dan melarang para pemain bintangnya tampil, maka akan ada tuntutan perdata entah berapa ratus triliun rupiah yang dilayangkan para pemegang hak siar tersebut. Penilaian cedera awal Kevin De Bruyne menunjukkan tidak ada kerusakan signifikan. Gelandang Belgia itu diganti di awal babak kedua saat Manchester City kalah 1-0 yang mengecewakan dari Chelsea di semifinal Piala FA pada Sabtu sore. Setelah mengalami cedera pada pergelangan kaki kanannya, ketakutan awal di sekitar klub dan di antara para pendukungnya adalah bahwa pemain berusia 29 tahun itu mungkin mengalami beberapa tingkat kerusakan ligamen. Dengan laporan pertama, di sekitar pemain Belgia itu menyoroti pembengkakan parah pada pergelangan kaki yang terkena. Namun menurut informasi terbaru, penilaian awal pada cedera pergelangan kakinya menunjukkan tidak ada kerusakan yang signifikan dan meningkatkan harapan pemain internasional Belgia itu bermain di musim berjalan Manchester City. Mike Grant menulis bahwa meskipun ada kekhawatiran awal atas kemungkinan kerusakan ligamen, kini pihaknya berpikir bahwa cederanya tidak dalam jangka panjang. Dinyatakan bahwa De Bruyne akan terus menjalani pemeriksaan selama beberapa hari mendatang karena pembengkakan di pergelangan kaki kanannya terus menurun. Ada kemungkinan dia diistirahatkan selama perjalanan tengah pekan untuk menghadapi Aston Villa di Liga Premier dengan pertarungan Wembley melawan Tottenham. Namun seperti halnya banyak penggemar Manchester City, poin kunci untuk kembali adalah leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Waspada, Man City dapat peringatan dari MU. Hampir seluruh partai dari pekan ke-32 Premier League 2020-2021 sudah rampung digelar, termasuk kemenangan 3-1 Manchester United atas Burnley Minggu 18 April 2021. Mason Greenwood menjadi aktor utama kemenangan United berkat 2 gol yang ia borong. Sedangkan 1 gol lainnya disumbangkan Edinson Cavani. Sementara itu Burnley sempat menyamakan kedudukan lewat sundulan James Tarkowski. Berkat hasil ini, United masih kokoh menempati peringkat 2 klasemen dan sukses memperpendek jarak dengan sang pemuncak, Manchester City menjadi 8 poin saja. Manchester United memiliki 6 pertandingan tersisa untuk dimainkan di Liga musim ini. MU juga punya peluang untuk mepet sang tetangga dalam beberapa minggu mendatang. Namun Manchester City masih terus on fire meski pada pekan lalu kalah dari Leeds United. Rasanya amat sulit bagi MU untuk mengejar pasukan Pep Guardiola. Setelah kemenangan atas Burnley, seharusnya Manchester United semakin on fire. Lawan selanjutnya Leeds. Di atas kertas bukan tandingan. Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer seharusnya bisa memanfaatkan situasi di kubu The Reds yang sedang terpuruk. Sementara itu Manchester City masih kipas-kipas. Dari 6 laga yang tersisa, lawan terberat di 6 laga terakhir mereka di atas kertas cuma Chelsea. Guardiola, Steven akan menjadi starter di final Piala Carabao. Pep Guardiola telah mengkonfirmasi
bahwa Zack Steven akan menjadi starter untuk City di final Piala Carabao melawan Tottenham Hotspur minggu depan. Penjaga gawang menjadi starter di antara tiang gawang City untuk kekalahan semifinal Piala FA dari Chelsea di Wembley pada hari Sabtu, dan ketika ditanyai tentang petenis nomor 1 AS, Guardiola mengkonfirmasi bahwa ia akan mempertahankan tempatnya untuk final Piala Carabao. Ya, dia akan bermain di final Piala Liga, yang pasti, kata bos itu. Dia melakukan penyelamatan yang bagus, dengan bola dia brilian. Sayangnya kami tidak bisa lebih jelas di sepertiga akhir. Secara umum sebagai penampilan, saya tidak memiliki banyak keluhan. Guardiola juga menegaskan kembali kepercayaan yang dia miliki pada para pemainnya. Saya mengenal mereka cukup baik dan mereka mencoba. Mereka mengerahkan segalanya, mereka mencoba dan bagi saya itu sudah cukup. Mereka harus berjuang untuk kepercayaan diri. Kami mempercayai mereka. Ini bukan tentang satu posisi. Guardiola juga berbicara tentang pemilihan tim, belajar dari kekalahan, dan kemungkinan tanpa Kevin De Bruyne lagi karena cedera. Man City akan menerima dorongan pertahanan dengan bek tengah. Bek Manchester City Philip Sandler telah kembali berlatih penuh dengan tim utama setelah hampir setahun absen cedera, dan kemungkinan berada dalam posisi untuk memenangkan kembali tempat di squad musim depan. Bek tengah Belanda bergabung dengan Manchester City dari PEC Zwolle pada 2018, membuat satu penampilan di setiap piala domestik pada 2018-2019. Dia kemudian dipinjamkan ke RSC Anderlecht Vincent Kompany di Belgia, membuat 11 penampilan sebelum menderita cedera lutut yang membutuhkan operasi dan kemudian membuatnya absen sampai awal tahun ini. Sejak pulih dari cederanya, pemain berusia 24 tahun itu telah mengikuti kembali latihan tim utama di Akademi Sepak Bola Kota, mengejutkan para penggemar dengan penampilannya dalam foto bersama dengan wajah reguler tim utama klub. Pelatih U23 Enzo Maresca mengatakan, sederhananya, dia berlatih bersama kami 2 minggu terakhir. Dia cukup bagus sekarang dalam hal fisik dan juga cedera. Dia hanya mendapatkan beberapa menit bersama kami, dan pada saat dia siap, saya pikir dia akan bersama tim utama. Meskipun Sandra saat ini tidak terdaftar untuk skuad tim utama Manchester City, ia dapat menggantikan Eric Garcia yang akan keluar musim depan. Dengan pemain Spanyol itu diharapkan untuk bergabung dengan Barcelona setelah kontraknya berakhir.